Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama pada kondisi bulan puasa ya. Dan kita juga berdoa, kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang terkena musibah, entah itu sakit ataupun bencana alam, semoga tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga cepat seperti sedia kala. Amin. Baik, hari ini kita akan meneruskan pertemuan kemarin, yakni membahas salah satu model perilaku informasi. Yang kali ini kita akan membahas dari modelnya Krikelas ya. Krikelas ya. Kalau kemarin sudah Wilson, kita bahas Krikelas. Oke, model Krikelas itu Krikelas ya, terdiri dari 13 komponen. Jadi kalau kalian hitung tuh kurang lebih ada 13 kalau nggak salah ya. Mulai dari paling atas hingga paling bawah ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi perilaku informasi itu dari Krikelas itu dimulai dari informasi yang itu information gathering dan information giving ya. Manusia, seseorang itu ada kalanya punya rasa untuk mengumpulkan informasi ya, punya rasa butuh mengumpulkan informasi. Nah, kemudian itu yang information gathering itu tindakan pengumpulan informasi itu kalau sudah dapat ya, didapatkan, sudah punya informasi yang telah dikumpulkan itu biasanya akan menyimpan pada memori ya, memori atau personal file. Memori itu bisa sifatnya yang eksternal maupun internal ya. Internal itu bisa di dalam ingatan seseorang atau personal file eksternalnya. Contohnya lewat file-file yang ada di HP atau file-file yang ada di komputer, di laptop, di hard disk ya, di cloud ya. Nah, itu salah satu bentuk dari penyimpanan yang sudah dilakukan ya. Ada yang namanya memori. Memori itu bisa berbentuk personal file atau yang tadi internal ya. Contohnya internal ya seperti diingatan ya. Kemudian kalau eksternal itu salah satunya lewat file-file yang disimpan melalui HP, melalui media sosial, melalui hard disk, ya, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu, menurut Krikelas, informasi itu bisa juga hasil pemberian ya, information giving ya. Jadi bisa juga seseorang itu memiliki pengetahuan ataupun memiliki informasi itu karena sebuah pemberian. Pemberian dari siapa? Ya bisa saja pemberian dari orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal ya. Baik sengaja maupun tidak kita sengaja ya. Contohnya itu penyiar radio. Penyiar radio itu kita nggak tahu loh ya. Penyiar radio itu siapa? Kita nggak kenal. Tapi mereka memberikan informasi yang mungkin pada saat itu kita tidak butuh ya, tapi kita mendengar, kita tahu akhirnya ya. Nah, kemudian dari dua itu ya, information gathering dan information giving itu akan diarahkan pada tingkatan itu need ya, baik itu different ataupun immediate ya. Maksudnya different atau immediate itu informasi-informasi yang sudah dikumpulkan itu bisa juga
dilanjutkan pada tahapan berikutnya atau kita simpan. Kalau kita simpan berarti mengarah kepada memori tadi ya. Tapi kalau kita lanjutkan berarti mengarah pada need yang immediate ya. Jadi dilanjutkan pada kebutuhan yang sedang dibutuhkan, pada keadaan yang sedang dibutuhkan ya. Atau informasi itu diberikan pada lingkungan kita ya, lingkungan di sekitar kita. Atau kita bikin sebuah keadaan yang kita sengaja itu buat ya, kita sengaja buat, dan di situ informasi-informasi itu kita berikan karena kita sudah memulai menggathering informasi ya, kita sudah memiliki banyak informasi dan kita mencoba untuk meng-create sebuah keadaan kondisi, dan di situ kita memberikan informasinya atau kita berikan di dalam kegiatan yang lain ya, kegiatan lain. Oke, kalau kita informasi itu kemudian dilanjutkan pada need yang immediate, maka arahnya ada pada source preference ya. Source preference itu preferensi sumber daya ya, preferensi. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita butuh informasi itu kita sebenarnya sudah memikirkan, aku lek butuh ini nanti paraku rono, aku lek butuh tentang ini paraku rono. Lah itu namanya preference ya, itu preference. Aku kalau pengen bakso, aku yang tuju pertama itu adalah bakso mama ya. Bakso mama itu bakso enak menurut saya, karena preferensi saya tentang bakso yang enak itu ya di bakso mama gitu. Kalau preferensi saya tentang sate, oh sate yang enak satenya Pak Kuat gitu ya. Kalau preferensi kopi, kopi kalau enak ya di Janji Jiwa gitu ya. Karena kalau Hakui saya belum pernah nyoba lagi seperti itu. Karena preferensi itu namanya preferensi. Lah, setiap orang itu mesti memiliki preferensi masing-masing terkait dengan informasi ya. Ada preferensinya itu sumbernya internal ya. Preferensinya sumbernya internal. Internal itu bisa dari memori yang sudah kita simpan tadi ya, memori-memori ingatan atau memori eksternal yang sudah kita simpan, atau mengarah pada observasi ya. Jadi orang yang membutuhkan informasi itu ya, itu bisa mengarah langsung pada tindakan mengobservasi ya. Contohnya sebegini, kita mendengar bahwa kemarin ada gempa itu yang titiknya pusatnya itu ada di daerah Malang, tapi sampai Tulungagung pun kerasa. Bahkan ada beberapa rumah itu ya, kalau kita lihat dari berita itu ada beberapa rumah ya, peternakan kandang ayam itu sampai roboh itu ya. Lah, kita mau cari itu gitu ya, itu kita bisa langsung observasi ke sana ya, kita cari, kita datangi gitu ya, apakah benar data-data itu, informasi tentang itu gitu. Lah, ada juga source preference yang lain yang bersumber dari eksternal itu ya. Eksternal itu di sini di kelas menjelaskan ada direct contact ya. Direct contact itu jadi kontak langsung dengan kontak langsung melalui hubungan interpersonal ya, dengan orang-orang lain yang mungkin kita kenal ataupun ya tidak kenal tapi memiliki informasi yang kita butuhkan seperti itu. Jadi bisa model mengontak langsung, menghubungi langsung ataupun tatap muka, itu bisa langsung face by face ataupun by phone, by email, by WA ya, atau by DM gitu. Misal kalian tahu berita gempa dari IG-nya siapa, akun Lambe Turas misal, langsung saja DM apakah benar berita ini valid ya, seperti itu. Lah itu salah satu bentuk dari direct interpersonal kontak ya. Kemudian ada juga itu yang namanya merecord ya, merecord. Jadi melihat literatur ya. Jadi orang itu
Bisa juga mencari literatur-literatur yang ada di berbagai sumber, baik itu ilmiah maupun non ilmiah. Bisa juga buku, bisa juga koran, bisa juga majalah, bisa juga jurnal, bisa juga yang macam-macam ya, berita-berita itu. Itu merupakan record ya, recorded ya. Bacanya record. Itu literatur lah. Orang bisa melakukan itu ya. Jadi di kelas tuh perilakunya seperti itu. Orang sebenarnya sudah memiliki informasi, tapi kalau informasi ini didiamkan, akan muncul rasa untuk waktunya untuk memberikan informasi ini. Kemudian ketika informasi ini ditingkatkan atau tidak, kalau ditingkatkan kira-kira mau dibawa kemana arahnya itu ya. Mau ditambah apa lagi gitu ya. Kemudian ada namanya source preference itu tadi, baik eksternal maupun internal. Mungkin itu dulu ya dari mata kuliah kita hari ini. Semoga ada keberkahan di bulan puasa. Jangan lupa ngaji ya. eh Segala kegiatan kita yang bersifat positif akan dilipat gantikan ya. Salah satunya adalah kuliah, walaupun 10 menit insya Allah dinilai lebih dari 10 menit. Amin ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.